Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat subuh Masjid Muhajirin, segenap keluarga besar warga Bumi Mentari yang semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, serta warga Bumi Mentari yang barangkali berada di rumah masing-masing yang belum sempat beranjak ke masjid karena satu dan lain hal, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah bagi kita semua. Amin. Para jamaah, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentunya karena nikmat yang kita alami, karena nikmat yang kita rasakan, tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, pagi hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu semua, para orang tua kami yang berada di sini. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa terus bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, sholat subuh berjamaah kita rasakan bersama di sini. Ini karena nikmat Islam yang pernah sampai di tanah air di Indonesia. Khususnya di komplek ini kita rasakan, kita tidak kenal siapapun kecuali diikat oleh Islam. Hari ini yang mengikat kita pada sholat subuh hari ini salah satunya adalah karena nikmat Islam. Hadirin, kalau bicara tentang nikmatnya Islam, teringat dulu Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 6 Hijriah. Beliau memberikan risalah kepada para raja-raja, beliau memberikan surat kepada para pemuka suku untuk memeluk Islam. Ketika dikirimkan surat, 8 surat dikirimkan pada tahun 6 Hijriah. Waktu itu diterima oleh beberapa pemuka, waktu itu diterima oleh beberapa pimpinan. Berbagai tanggapan terlihat oleh para pemimpin. Ada yang menanggapinya dengan sukacita sehingga memeluk Islam. Bukan hanya pemimpinnya, tapi ternyata semua kaumnya pun ikut. Tapi tak banyak. Tapi ada juga yang dengan serta-merta menolak dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah seorang pimpinan dari kota Yamamah, yaitu seorang pimpinan suku Hanif yang bernama Sumamah. Kala itu Rasulullah SAW memberikan surat pada Sumamah. Dengan sombongnya Sumamah menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Sumamah menolaknya, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Rasul. Dengan sombongnya Sumamah bahkan sampai puncak kebenciannya merencanakan pembunuhan pada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika merencanakan pembunuhan, ternyata rencana ini digagalkan oleh pamannya sendiri. Akan tapi puncak kebencian itu belum selesai, sehingga dicarilah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kondisi lengah, beberapa sahabat terbunuh oleh Sumamah dengan keji, dengan kegeramannya. Suatu saat Sumamah berjalan mengadakan perjalanan menuju Makkah karena ingin melaksanakan umroh. Tentunya umroh dengan syariat yang memang dianutnya untuk memberikan sesembahan untuk berhala. Suatu saat ketika melakukan perjalanan di batas kota, Sumamah kaget karena ada salah satu pasukan Rasulullah Muhammad SAW yang berjaga di perbatasan. Begitu tertangkap, Sumamah ini dibawa menuju masjid, kemudian diikat di tiang masjid. Ketika diikat di tiang masjid, sahabat ini menunggu Rasulullah Muhammad SAW datang. Ini mau diapakan ini tawanan?
Ini mau diapakan Sumamah? Ketika sampai di masjid, Rasulullah Muhammad SAW melihat Sumamah, kemudian bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa ini? Sahabat tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ini Sumamah, ini adalah pemuka, ini adalah pimpinan dari kota Yamamah atau negeri Yamamah. Maka perlakukan tawanan ini dengan baik. Begitu pesan Rasulullah Muhammad SAW pada sahabatnya. Maka setelah disampaikan pesan itu, dikumpulkanlah makanan yang terbaik, diberikanlah minuman yang terbaik, diberikannya pagi dan petang. Minuman itu, makanan yang terbaik itu, dan perlakuan terbaik itu dirasakan oleh Sumamah. Sampai akhirnya 2 hari setelah itu Nabi Muhammad SAW menjumpai kembali Sumamah. Apa yang ditanyakan beliau kepada Sumamah? Ma'indaka ya Sumamah, wahai Sumamah, gimana kabarmu? Apa yang engkau punya? Bagaimana keadaanmu? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Sumamah menjawab, Indi ya Muhammad khair. Ya Muhammad, aku baik-baik saja. Kemudian dilanjutkan oleh Sumamah, fa in taqtul damin. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin membunuhku, maka sudah sepantasnya lah engkau membunuhku, karena aku pernah membunuh sahabatmu. Kemudian yang kedua beliau katakan, Sumamah katakan, fa in tun'imtun im ala syakirin. Akan tapi kalau engkau memaafkanku, maka engkau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Aku akan banyak berterima kasih pada engkau. Wa in turidul mal fas'al tu'ta ma syi'ta. Tapi kalau engkau ingin harta, sebut berapa harta yang engkau inginkan sebagai tebusanku seorang tawanan, maka aku berikan engkau berapapun yang engkau minta. Itulah yang disampaikan oleh Sumamah. 3 hal yang disampaikan oleh Sumamah. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum, kemudian Nabi tinggalkan Sumamah. 2 hari kemudian Nabi temui kembali Sumamah. Ketika ditemui oleh Sumamah, pertanyaan sama, ma'indaka ya Sumamah. Kemudian Sumamah berkata, laisa indi illa ma qultu qabli. Jadi Sumamah menyampaikan, enggak ada yang saya mau sampaikan ya Muhammad kecuali 3 yang seperti kemarin yang aku sampaikan. Kalau engkau ingin membunuhku, sudah sepantasnya lah engkau membunuhku, karena aku pernah berhutang darah padamu. Tapi kalau engkau memaafkanku, aku bukanlah orang yang lupa cara berterima kasih. Tapi kalau engkau ingin minta harta, minta berapa engkau yang minta, aku akan berikan. Karena Sumamah adalah seorang raja, karena Sumamah adalah seorang yang berkelimpahan harta. Maka itu mudah bagi Sumamah. Setelah itu Nabi hanya tersenyum, kemudian Nabi tinggalkan lagi. Kemudian terus diperlakukan baik oleh para sahabat, diberikan makanan yang terbaik, diberikan perlakuan yang terbaik, diberikan minuman yang terbaik. Sampai akhirnya Nabi menemuinya yang ketiga kali. Ketika Nabi menemui ketiga kali, pertanyaannya masih sama. Ma'indaka ya Sumamah. Kemudian Sumamah katakan, indi ma qultu lak. Seperti yang aku katakan kemarin. Lalu apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Rasulullah memandang sahabatnya dan kemudian menyampaikan, lepaskan Sumamah, biarkan dia pergi ke tempat yang dia mau. Sampai akhirnya Sumamah dilepaskan, pergi ke tempat yang dia mau. Di perjalanan itu Sumamah berhenti di salah satu tempat yang banyak bergenang air, di bawah pepohonan dekat makam Baqi. Di sanalah Sumamah bebersih, di sana Sumamah memberikan minuman bagi kendaraannya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Sumamah? Beliau kembali, kemudian sampai di tengah kota, Sumamah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramai-ramai orang melihat Sumamah, wah Sumamah mengucapkan kalimat syahadat, wahai Rasulullah, kami melihat Sumamah mengucapkan kalimat syahadat. Lalu dibawanya lah Sumamah kembali ke masjid, sehingga dihadapkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Sumamah, apa yang engkau pikirkan sehingga engkau masuk Islam? Kemudian Sumamah menghadap kepada Nabi, kemudian berkata, demi Allah ya Muhammad, tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu, dan sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai selain wajahmu ya Muhammad. Ya Muhammad, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu, dan sekarang tidak ada negeri yang paling aku cintai selain negerimu.
Ya Muhammad, tidak ada agama yang aku benci di muka bumi ini kecuali agama ajaranmu. Dan sekarang tidak ada ajaran agama yang aku cintai melebihi cintaku pada ajaranmu ya Muhammad. Maka disinilah kita melihat betapa indahnya Islam, betapa nikmatnya Islam. Seorang Sumamah yang tadinya benci pada Rasulullah Muhammad SAW bisa berbalik arah menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita pikirkan saat kita hadir ke tempat yang paling kita khawatirkan? Apa yang kita rasakan Bapak Ibu jamaah semua saat kita hadir di tempat orang yang paling kita khawatirkan, yang paling kita benci, yang paling kita tidak sukai? Tentunya kekhawatiran, bukan? Tapi kalau kita diperlakukan dengan baik, seorang tawanan diperlakukan seperti tamu yang setiap hari diberikan makanan yang terbaik, walaupun terikat di tiang masjid, tapi Sumamah tetap mendapatkan perlakuan yang terbaik. Maka Sumamah merasakan betapa baiknya kaum ini, betapa baiknya ajaran ini, betapa baiknya umat Muhammad ini. Mereka memperlakukanku dengan perlakuan terbaik. Tawanan saja pun diperlakukan yang terbaik, apalagi saudara-saudaranya. Maka tekad bulat Sumamah memeluk Islam itulah yang akhirnya membuat kita tahu betapa indahnya Islam kalau dibungkus dengan akhlak yang indah, kebaikan, keramahan. Mudah-mudahan kita keluarga besar Masjid Muhajirin, jamaah Masjid Muhajirin dan keluarga besar Bumi Mentari selalu Allah berikan kecintaan, ketulusan yang bisa kita tularkan pada anak cucu kita, sehingga tanpa sebelum diberikan dakwah pun orang-orang akan mencintai kita karena keramahan, karena kelembutan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan pada keluarganya, pada tawanannya yang non muslim pun selalu berbuat baik. Maka Bapak Ibu keluarga besar jamaah Masjid Muhajirin yang berbahagia, mudah-mudahan itu yang bisa memberikan pengaruh baik pada anak cucu keluarga kita semua, dengan terus berbuat baik, dengan terus menebarkan kasih sayang dan rahmat. Mudah-mudahan Islam bisa dinikmati oleh kita semua. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.